Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar dari Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Wahyu Lestari MPD, dan Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan orang tua saya yang telah mendukung saya sampai sejauh ini, dan teman-teman yang berbahagia. Nah, saya di sini akan menjelaskan pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu membaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Bayangkan jika tulisan tanpa tanda baca, pasti tulisan tersebut membingungkan bagi pembaca. Mungkin pembaca akan terus lurus saja, datar saja, tidak ada berhenti, tidak ada seru gitu. Nah, macam-macam tanda baca itu ada di sini. Saya tuliskan jadi 3 bagian, yaitu 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan 11 sampai 15. Ada banyak ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu tanda titik untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik biasanya ada di pendahuluan, pembahasan gitu. Pokoknya ada di setiap kalimat atau setiap paragraf itu pasti ada tanda titiknya untuk mengakhiri sebuah kalimat. Nah, yang kedua yaitu tanda koma. Biasanya tanda koma dipakai dalam suatu perincian atau pembilang, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Contohnya kayak studio tersebut tersedia berupa gitar, koma, drum, dan bass. Nah, itu fungsi dari tanda koma. Misalkan ada berbagai macam alat-alat gitu, maka dikasih tanda koma. Misalkan kayak di sebuah pasar ada jeruk, sayur, ada buah, sayur, baju, dan lain-lain. Itu kan harus pakai tanda koma. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Itu fungsi dari tanda seru atau pengertian dari tanda seru. Nah, yang keempat yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat secara setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalkan hari ini makan sore, titik koma, kami belum selesai juga gitu. Bisa dipakai titik dan koma. Yang selanjutnya yaitu titik 2. Dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perintah atau penjelasan. Misalkan itu di Universitas Zainul Hasan itu ada berbagai jurusan. Titik 2 gitu kan, ada macam-macamnya Mas. Misalkan jurusan Tadris Matematika, Tadris Bahasa Indonesia, Tadris Bahasa Inggris gitu. Itu tanda titik 2. Nah, selanjutnya tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain, atau yang biasanya itu berulang. Misalkan kata-kata gitu kan, pasti ada tanda penghubungnya di tengah. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 7, tanda elips atau titik-titik. Dipakai untuk bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Itu biasanya menggunakan elips ini atau titik-titik gitu. Nah, yang selanjutnya yang nomor 8 itu tanda tanya. Ini tanda yang untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya, biasanya menggunakan kata tanya. Misalkan
siapa presiden Indonesia saat ini, itu kan pasti diakhiri dengan tanda tanya, karena itu termasuk kalimat tanya. Nah, yang selanjutnya yaitu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya seperti keterangan dari kepanjangan dari KTP, itu kan pasti dibuka kurung kartu tanda penduduk. Nah, gitu. Tanda kurung siku itu untuk mengapit huruf, kata atau kelompok sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Itu tanda kurung siku. Nah, yang selanjutnya itu tanda petik. Dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan atau naskah dan bahan tertulis lainnya. Tanda petik tunggal seperti ini, yang ada satu cuma dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun dari petikan lain. Gini, misalkan ada suatu petikan, kan ada 2 tanda petik di sini. Nah, jika ada petik lagi, itu dikasih 1 aja. Jadi ini ada 2 tanda petik, yang di dalam 2 tanda petik ada 1 tanda petik. Gitu. Tanda garis miring. Dalam nomor surat biasanya ada di kepala surat, itu ada nomor surat, pada alamat surat, penandaan masa atau tahun yang terbagi dalam 2 tahun atau takwim. Nah, yang nomor 14 yaitu tanda penyingkat atau nama kerennya apostrof. Nah, menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Yang terakhir yaitu tanda pisah, yang begini 2. Nah, dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Nah, itu mungkin sudah cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.